Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq, harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, salat yang disaksikan oleh para malaikatnya, di mana salat ini merupakan salat yang paling luar biasa. Kalaulah seandainya kita mengetahui bagaimana fadilah salat subuh ini dan 2 rakaat fajar, maka kita tidak akan pernah meninggalkan kedua amalan ini. Dikarenakan baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya kalau seandainya mereka mengetahui bagaimana fadilahnya salat ini, maka mereka akan merangkak dengan tangannya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih membahas tentang tafsir surat Takwir di dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Ibnu Ashur. Di dalam surat At-Takwir ini ada 12 sumpah yang Allah bersumpah dengan 12 macam sumpah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan kenapa Allah bersumpah, dikarenakan ada sesuatu yang memang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya. Bahwasanya pada saat Allah bersumpah menunjukkan apa yang ingin disampaikan oleh Allah, menunjukkan hal yang penting. Di dalam surat Takwir ini ada 12 sumpah yang Allah ungkapkan, di mana 6 sumpah tersebut terjadi pada saat terjadinya kiamat, dan yang kedua 6 sumpah lagi itu adalah suasana bagaimana kondisi pada saat terjadinya kiamat. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang ayat yang ke-12 dan ke-13, yaitu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. 3 ayat ini merupakan serangkaian daripada apa yang telah Allah sampaikan pada ayat-ayat sebelumnya. Wa idzal jahimus su'irat, dan apabila neraka jahanam itu dinyalakan, padahal neraka itu sudah dinyalakan mulai dari hari ini. Di mana pada saat suatu majelis ilmu Rasulullah SAW menjelaskan, pada saat para sahabat sedang mendengarkan tausiah dari Rasulullah SAW, lalu mereka mendengarkan suara dentuman yang sangat luar biasa dalam majelis ilmu tersebut. Lalu Rasul menanyakan kepada para sahabatnya, apakah kalian mendengarkan suara apa yang kalian tadi? Para sahabat menjawab, tidak, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Pada saat itu Rasul mengatakan kepada sahabat bahwasanya itu adalah suara sesuatu benda yang jatuh dari atas sampai kepada kerak neraka. Jatuhnya benda tersebut itu melalui
proses yang sangat lama, 70 tahun perjalanan. Begitulah kedalaman neraka yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasanya antara satu dinding neraka dengan dinding neraka yang lain itu mengalami masa fase perjalanan seseorang itu adalah 40 tahun perjalanan. Itu ketebalan dinding neraka. Maka kalau seandainya kita mengungkapkan bagaimana luasnya neraka tersebut, mungkin tidak ada space, tidak ada tempat yang memang cocok bagi kita untuk menetapkannya di dunia ini, sehingga dahsyatnya neraka ini sungguh luar biasa. Begitu juga pada saat Al-Quran menjelaskan tentang surga, maka surga yang diungkapkan di dalam Al-Quran itu tidak bisa kita meletakkan wacananya itu, gambarannya itu dengan dunia ini. Dikarenakan apa? Satu lembar pintu surga itu jaraknya antara Mekah dengan Kufah. Coba bayangkan, itu baru satu lembar pintu surga. Nah, bagaimana kalau seandainya pada saat Allah membukakan pintu surga, wa futihatil abwabul jannah, pada saat Allah membukakan pintu surga, maka bisa enggak terbayang di dalam benak kepala kita bagaimana luasnya surga, dan tidak ada tempat di dunia ini yang bisa kita menunjukkan bagaimana indahnya surga. Hal yang paling bisa kita rasakan hari ini pada saat kita mengalami panasnya matahari yang berjarak dengan kita itu adalah 150 juta kilometer. Padahal nyala api neraka itu sangat-sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis disebutkan apabila satu lubang jarum api neraka itu jatuh ke atas muka bumi, maka itu akan meluntuh lantahkan semua bumi ini. Bayangkan bagaimana besarnya dan dahsyatnya api neraka tersebut. Dan ini pada saat kita mengalami dalam beberapa hari ini keadaan kondisi matahari yang sangat panas. Kita di sini di Aceh, Indonesia mengalami proses matahari itu 38 derajat Celcius panasnya, dan itu sudah melarikan diri dari kenyataan. Orang-orang semuanya kepingin mengadem di dalam rumah. Itu baru 38 derajat Celcius. Bagaimana dengan Mekah dan Madinah? Mereka itu mengalami hari ini, pada saat mereka melakukan umrah hari ini, bulan ini, itu mengalami fase suhu udaranya itu 45 derajat Celcius. Hari ini Mekah itu 45 derajat Celcius. Bayangkan bagaimana panasnya dan teriknya. Ini kondisi panasnya dunia yang mataharinya itu berjarak 150 juta kilometer dari kita. Bayangkan nanti di hari akhirat pada saat wa idzal jahimu su'ira, dan apabila neraka itu dinyalakan oleh Allah, maka bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang tidak beriman, mereka sudah bisa merasakan bagaimana dahsyatnya dan pedihnya neraka tersebut pada saat dibangkitkan itu. Ini adalah sesuatu yang pasti, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena pada saat Al-Quran menggunakan kata-kata sighah wa idza, ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Hanya saja apakah kita termasuk di antara orang-orang yang akan merasakan bagaimana nyalanya panas api neraka, atau sebagaimana yang disampaikan pada ayat yang ke-13, wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu didekatkan kepada orang-orang yang beriman. Hal yang paling menarik, Al-Quran mengungkapkan dengan kata-kata uzlifat. Uzlifat itu adalah didekatkan. Maka bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, melakukan kebaikan, maka mereka akan merasakan nikmatnya surga tersebut. Hari ini Bapak Ibu yang pernah merasakan bagaimana panasnya matahari di Mekah, pada saat kita berada di Masjidil Haram, mungkin dalam jarak jangka 100 meter, kita sudah bisa merasakan bagaimana indahnya, bagaimana dinginnya AC Masjidil Haram. Itu kerasa adem luar biasa. Ini bagaimana nikmatnya di dunia yang ingin kita sampaikan. AC yang berjarak 100 meter itu sudah kerasa dinginnya, AC Masjidil Haram. Bagaimana kalau seandainya nanti ini terjadi kepada kita? Pada saat kita dibangkitkan oleh Allah, maka kita akan merasakan bagaimana indahnya aromanya surga. Dan ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan jawaban terhadap apapun yang disumpahkan oleh Allah pada 13 ayat yang sebelumnya, yaitu adalah alimat nafsum ma ahdharat. Karena apa?
Karena kita semuanya akan mengetahui ma ahdarat, apa yang sudah kita perbuatkan. Hari ini lelah kita duduk di subuh ini, tidak pulang ke rumah, tidak melanjutkan tidur kita di atas kasur yang empuk. Ini merupakan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat At-Takwir ayat 14. Alimat nafsum ma ahdarat. Dikarenakan kita meyakini bahwasanya apapun kebaikan yang kita lakukan itu, maka kita akan memperoleh kebaikan tersebut. Apapun kebaikan yang kita investasikan hari ini di dunia, maka kita akan meraihnya nanti di hari akhirat. Karena apa? Karena nanti setiap kebaikan yang kita lakukan, duduk kita di masjid, amal soleh yang kita lakukan, itu semuanya akan menjadi bekal kepada kita. Oleh sebab itu jangan pernah kepada kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan jahimus su'irat, dikarenakan nyalanya api neraka itu sangat panas, sehingga seseorang yang bisa menghadirkan bagaimana panasnya api neraka, maka mereka akan selalu membentengi diri mereka untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kepada Rasul. Pada saat ada kesempatan bagi mereka untuk mengambil hak orang lain, maka mereka akan mengingat bahwasanya api neraka itu sangat panas. Pada saat mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan kebaikan, melaksanakan salat berjamaah, maka mereka akan selalu mengingat bahwasanya wa idzal jannatu uzlifat, ketika nanti surga akan didekatkan kepada diri kita, maka kita akan selalu termotivasi terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Inilah hal-hal yang memang sering dinyatakan oleh orang-orang kafir Quraisy terdahulu. Orang-orang kafir Quraisy terdahulu, mereka itu tidak mempercayai akan adanya hari kebangkitan. Hari ini sungguh banyak pemikiran-pemikiran orang-orang dewasa ini yang menyebutkan bahwasanya tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan ini. Mereka juga mempunyai keyakinan yang sama seperti keyakinan orang-orang kafir terdahulu. Mereka tidak mempercayai bahwasanya adanya kehidupan di hari akhirat. Mereka tidak mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Padahal kalau seandainya ini dipahami oleh orang, bagaimana kita bisa menuntut keadilan tersebut? Karena keadilan itu akan ada dan akan terwujud pada saat di hari pengadilan, di hari akhir. InsyaAllah kita akan sambung dengan ayat 15 dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada diri jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.